Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di UHAMKA. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dalam uji kinerja mahasiswa. Saya mengajar di kelas 4 SDIT Ibnu Khaldun Subang, Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama hadir hari ini adalah Oya. Beri tepuk tangan buat Oya. Hebat ya. Karena Oya hadir pertama hari ini di sekolah, silahkan Oya memimpin untuk berdoa. Silahkan Oya. Pelajaran hari ini, Bu Guru ingatkan, ketika kita di sekolah harus disiplin, harus belajar dengan baik. Dan karena kita sedang berada pada kondisi pandemi, masih ingat dengan 3M? Ingat ya? Apa yang pertama? Sudah mencuci tangan? Sudah menjaga jarak? Sudah. Guru mohon izin maskernya digunakan supaya penyampaiannya jelas ya. Nah, anak-anak, supaya kita lebih semangat, siapa yang masih ingat lagu yang sudah Bu Guru ajarkan? Judulnya apa? Maju tak gentar. Semuanya siap untuk bernyanyi? Siap ya? Kalau siap semuanya berdiri. Ayo, silakan berdiri. Silakan bernyanyi dengan semangat, diiringi dengan langkah kaki ya. Duduk boleh? Berdiri. Pembelajaran hari ini. Hari ini kita masih di tema berapa? Tema 5 apa? Pahlawan. Subtema 3 kepahlawanan. Pembelajaran pertama. Apa yang akan kita pelajari hari ini?
akan mempelajari yang pertama adalah kita akan memerinci kembali informasi tentang pahlawan Indonesia. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang sikap kepahlawanan Kapitan Patimura. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang penerapan sifat cahaya. Coba sebelum kita mulai, Bu Guru mau cek dulu pelajaran sebelumnya. Kita sudah belajar tentang pahlawan nasional. Ada siapa? Betul, Rapi. Azka. Kapitan Patimura. Siapa lagi yang tahu? Bung Tomo. Ya, banyak sekali pahlawan nasional ya. Nah, kita juga sudah belajar tentang raja-raja pada masa Hindu dan Buddha. Nah, hari ini siapa yang bisa menebak? Sudah ada gambarnya? Sudah ada. Coba diamati. Kira-kira gambarnya itu kenapa? Ditolong. Nah, ada yang terjatuh dan ditolong, kata Dimas, hebat. Nah, coba siapa yang bisa menjawab? Sikap kepahlawanan apa yang terlihat pada gambar tersebut? Coba sebutkan oleh Oya. Menolong orang yang sedang terjatuh. Kalau menolong itu berarti salah satu sikap kepahlawanan. Siapa yang tahu apa itu pahlawan? Pemberani. Apalagi? Apa? Penyelamat. Apalagi kira-kira? Pembasmi. Pembasmi apa? Pembasmi penjajah ya. Nah, Bu Guru ada teks. Nah, tentang pahlawan Indonesia. Bu Guru mau Azka membacakan. Ya, silakan Azka. Ya. Silakan sambil berdiri Azka, bacakan. Pahlawan adalah seorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai para pahlawan nasional yang melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir para penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan dan mengemukakan pendapat. Beri tepuk tangan untuk Azka. Nah, tadi kita sudah membaca teks tentang pahlawan Indonesia. Kita juga sudah belajar tentang pahlawan-pahlawan Indonesia. Nah, Bu Guru punya gambarnya hari ini. Nah, ini adalah pahlawan-pahlawan Indonesia dari seluruh wilayah. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Pulau Jawa, Maluku, Kalimantan, dan Nusa. Itu dari Jawa Barat. Coba, siapakah pahlawan Indonesia yang berasal dari Sumatera? Sisingamangaraja. Dan siapa satu lagi? Cut Nyak Din. Kemudian
Kalau sebelumnya kita belajar ketika masa Hindu dan Buddha, mulai hari ini kita akan belajar tentang siapa saja yang berjasa pada masa Islam. Nah, ini adalah pahlawan-pahlawan yang berjasa untuk memerdekakan Indonesia, ya. Coba. Kita juga sudah belajar tentang sikap kepahlawanan. Apa saja yang sudah kita pelajari? Berjuang tanpa menyerah, berani pantang menyerah, rela korban, menegakkan keadilan, kebenaran, Nah, sekarang Bu Guru punya LKPD yang harus kalian kerjakan. Di sana ada teks yang menceritakan tentang pahlawan-pahlawan tadi. Pahlawan-pahlawan ini ya, itu ada teksnya diceritakan. Kemudian kalian kerjakan. Kalian telaah teks yang kalian baca. Nah, kemudian nanti kalian mengisi sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh pahlawan tersebut. Kalian juga ingat-ingat fotonya. Oh, kalau ini namanya Silas Papare. Kalau ini namanya Pangeran Diponegoro. Kalau ini namanya Siap? Siap ya? Oke, silahkan dibagikan oleh Dimas. Dimas, silahkan dibagikan. Dari aku aja. Silahkan bekerja sama dalam kelompok ya. Kelompok kita. Oke, let's go. Let's go. Tolong kamu. Ini aku berkelompok ini, Men. Ini satu orang satu pegangnya. Yo. Ini cuma ada ini, Bu. Ini kita lagi. Aku ada tiga baca aja. Udah lagi.
Yang keras. Ya, yang kedua. Pangeran Antasari pantang menyerah. Yang ketiga. Silah Papare menegakkan keadilan dan kebenaran. Keempat. Dewi Sartika berperilaku terpuji. Dan yang terakhir. Sisi Mangaraja berani karena benar. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sudah mengerjakan LKPD pertama. Tadi kita sudah meneliti, menelaah dan mengamati sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh para pahlawan nasional, yaitu Cut Nyak Dien, Sisinga Mangaraja, Dewi Sartika, Silas Papare, Pangeran Antasari. Ya, nah selanjutnya, siapa yang tahu siapakah pahlawan Indonesia ini? Siapa? Hebat, Aska. Betul, Abang Al tadi menyebutkan, Bu, itu ada di uang 1000. Betul? Betul, ada ya di uang 1000. Jadi siapakah dia? Kapitan Patimura. Berasal dari mana? Aska hebat. Tepuk tangan buat Aska. Berarti Aska sudah mempelajarinya di rumah ya. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih jauh tentang siapakah Kapitan Patimura. Sekarang Bu Guru tunjuk satu orang untuk membaca dengan lantang. Silahkan Ismi yang lantang. Ya, silahkan berdiri. Boleh maju Ismi. Di situ aja ya. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Terima kasih Ismi. Beri tepuk tangan untuk Ismi. Nah, siapa yang bisa menyebutkan sikap kepahlawanan apa yang muncul dari teks Kapitan Patimura tersebut, Cuk? Ya, rela berkorban. Apalagi? Pantang menyerah. Apalagi? Berjuang dengan ikhlas. Hebat. Apalagi? Menegakkan keadilan. Alia yang keras ya. Oke, nah ternyata sikap pahlawan Patimura ini sangat banyak ya berkorban untuk
negara kita Indonesia. Kira-kira pernah tidak melihat orang-orang di masyarakat atau orang-orang di sekitar kita yang memiliki sikap-sikap kepahlawanan? Ya, ada yang suka menolong temannya? Nah, berarti itu salah satu sikap kepahlawanan. Ada yang suka memberi bantuan untuk orang yang membutuhkan. Nah, itu juga salah satu sikap kepahlawanan. Jadi, tidak hanya pahlawan yang memiliki sikap kepahlawanan. Kita pun sebagai pelajar harus memiliki sikap kepahlawanan. Nah, kira-kira ada nggak di masyarakat sekitar kita sikap kepahlawanan yang pertama, menolong sesama atau membantu tanpa pamrih? Ada nggak? Ada ya. Kedua, ada nggak di sekitar kita yang berani membela kebenaran? Ada. Ada yang rela berkorban untuk kepentingan negara? Ada. Siapa yang suka berbuat jujur dan bertanggung jawab? Nah, hebat. Kemudian ada yang cinta tanah air dan pantang menyerah? Ada ya. Ada yang selalu bertindak terpuji? Semuanya ini adalah salah satu sikap-sikap kepahlawanan, dan masih banyak lagi sikap kepahlawanan yang lain. Nah, Bu Guru punya LKPD kedua. LKPD kedua, nah, kalian menuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki Kapitan Patimura tadi. Kemudian menuliskan ditelaah kira-kira di masyarakat sekitar daerah kalian sikap-sikap kepahlawanan apa yang muncul. Silahkan tuliskan di kotak ini. Kerjakan secara berkelompok. Nanti silahkan maju ke depan kelas perwakilan kelompoknya. Siap ya? Ya, silahkan. Guru panggil dari kelompok 1 Alia. Ayo, silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, bacakan dengan lantang ya, Alia. Tentang para pahlawan. Bu Guru punya mobil antik. Kira-kira mobil siapa ini? Karena di sini sudah ada namanya ya. Ini adalah mobilnya Bung Tomo. Bayangkan, mobil pada zaman dulu masih ada sekarang. Siapa yang tahu siapa sih Bung Tomo itu? Presiden. Pahlawan nasional. Nah, siapa yang tahu tanggal 10 November itu ada peristiwa apa? Atau tanggal 10 November itu hari apa? Abang Al hebat. Tepuk tangan Abang. Nah, itu sejarahnya. Tanggal 10 November adalah hari pahlawan. Nah, peristiwa pada tanggal 10 November ini diprakarsai oleh Bung Tomo, dan kita memiliki peninggalannya, yaitu sebuah mobil. Nah, ini ada di Tugu Nasional di Surabaya atau di Museum Pahlawan. Nah, katanya salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo nih dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion.
Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jaraknya jauh. Nah, Bu Guru sekarang membawa kaca spion. Ada? Bagaimana bayangannya? Kelompok 1 bayangannya jadi besar, jadi kecil atau sama? Jadi kecil. Kelompok 2? Jadi kecil. Kelompok 3? Jadi kecil ya. Nah, kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Cermin adalah salah satu alat yang memanfaatkan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Ya. Nah, sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama, kita sudah melakukan percobaan bahwa cahaya itu merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Kemudian yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan, dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, cermin ini adalah salah satu alat yang memanfaatkan sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan. Bu Guru punya video, kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menyimak tentang video cermin. Ada berapa jenis cermin? 3. Ada cermin? Ada cermin? Ada cermin? Berarti spionnya mobil. Berarti cermin pada spionnya mobil Bung Tomo itu apa? Cermin apa? Cembung atau cekung? Spion. Tadi lihat dari. Nah, karena masih ada yang bingung, kita akan melakukan percobaan. Nah, kita akan melakukan percobaan menggunakan sendok. Kita akan mengetahui tentang cermin cekung dan cembung. Kalau cekung berarti bagian ini atau bagian ini? 1 atau 2? Betul, ini cekung. Jadi melengkung ke dalam. Kalau cembung, melengkungnya kemana? Keluar. Sekarang kita akan bandingkan. Nah, Bu Guru juga punya cermin apa ini? Kita akan melihat perbedaan sifat bayangan kita di cermin datar, kemudian di cermin cembung, dan yang ketiga di cermin cekung. Nah, ya, kemudian nanti kita akan menuliskan laporan hasil percobaannya pada LKPD ketiga. Siap? 1 orang dapat 1 sendok. 1 kelompok dapat 1 cermin datar ya. Nah, anak-anak, kalian sudah mendapatkan 1 buah sendok. Untuk diteliti sifat bayangan yang ditimbulkan dari cermin cekung, cermin cembung, dan cermin datar. Kemudian nanti kalian tuliskan di LKPD hasil laporannya. Bagaimanakah bayangan yang dihasilkan dari setiap jenis cermin? Silahkan berdiskusi
kelompoknya masing-masing. Nanti bayangan yang ada di cermin tersebut bagaimana? Lihat di cermin apa dulu? Kita akan melakukan cerminan ini ya. Kira-kira bentuknya apa? Sama apanya? Sama bentuk, tingginya sama enggak? Besarnya sama? Jaraknya sama? Nah, berarti silakan ditulis. Yang dihasilkannya. Sudah. Yang kedua, perhatikan lagi. Semua sendoknya coba dipegang. Kita akan melihat cermin cekung terlebih dahulu. Bagaimana bayangan yang dihasilkan? Terbalik. Nah, terbalik. Kalau pakai cermin cekung, sebaliknya, ya, Askia. Kalau pakai cermin cekung, lebih, tapi masih tegak, tidak terbalik. Kalau yang cermin cekung tadi lebih besar atau lebih kecil? Lebih? Coba diperhatikan. Lebih besar dan terbalik. Kalau cermin cekung berarti lebih kecil dan
pilihan ganda. Siap ya? Nah, sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah, oke, silakan kumpulkan oleh satu orang. Ya, silakan kumpulkan. Nah, semoga hasilnya betul-betul bagus ya. Nah, yang paling rapi si kelompok mana ya? Yang sudah rapi dan disiplin, nanti boleh makannya duluan. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bu Guru mau tahu bagaimana perasaan kalian setelah belajar tadi? Senang ya, tadi kita sudah belajar banyak. Gerah ya? Oke. Hari ini sudah selesai, kita sudah menyelesaikan seluruh pembelajaran di tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, jangan lupa untuk selalu belajar di rumah ya. Untuk besok silahkan pembelajaran kedua pelajarin dulu di rumah ya. Dibaca-baca dulu buku tematiknya. Kemudian jangan lupa sholatnya tepat waktu. Kemudian kita juga tadi sudah belajar tentang sikap kepahlawanan. Berarti kita harus menerapkan sikap kepahlawanan dimanapun kita berada.